Kemudian di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini juga ada keutamaan yang ada pada posisi-posisi. Yang pertama, tanggal 8 ada yang namanya puasa Tarwiyah. Tanggal 9 ada yang namanya puasa Arafah. Dan tanggal 10 selain sholat Idul Adha, kita juga dianjurkan oleh Allah dan Rasul yaitu melaksanakan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengajarkan rasa tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita baru saja diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya, yaitu menjalankan ibadah sholat subuh yang kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan rasa syukur kita dengan melaksanakan perintah Allah, ibadah kita khususnya dapat diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah yang memang amat sangat kita butuhkan akan diberikan Rasul kepada kita, wabil khusus yang hadir pada kajian subuh, dan juga diberikan Rasul kepada keluarga kita sehingga kita mendapat kebahagiaan dan juga kemuliaan serta dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah menyambut kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Tanpa terasa dengan berputarnya waktu, beberapa hari ke depan kita sudah masuk kepada bulan Dzulhijjah, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat kita disebut dengan bulan haji. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus mempersiapkan tentang kedatangan daripada bulan Dzulhijjah, karena di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallah asna asyara syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'ah. Hurumun zalika din al-qayyum fala tadlimu bihinna anfusakum. Wa qatilu al-musyrikina kafatan kama yuqtalu kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi jumlah bulan 12 bulan itu bukan karena hitungan manusia, bukan karena manusia membuat kalender dan sebagainya, tetapi memang dalam Al-Quran bahwa ada hitungan antara bulan yang satu sampai dengan bulan yang ke-12. Makanya kita mengenal istilah ini. Kemudian dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram.
Maksud bulan haram ini adalah bulan yang mendapat utama, bulan yang mendapat satu ingatan terhadap dilebihkannya dibanding bulan-bulan yang lainnya. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Apa bulan yang mendapat keutamaan itu? Di antara bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, ya, dan bulan Muharram. Jadi artinya bulan Dzulhijjah ini memang menjadi salah satu bulan yang mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam bulan puasa itu ada yang namanya istilah 10 hari terakhir di bulan puasa. Biasanya kita menghitungnya mulai tanggal 20 malam ke-21. Di bulan Muharram itu ada yang namanya 10 Muharram. Dan di bulan Dzulhijjah itu ada yang namanya 10 hari kebaikan di bulan Dzulhijjah. Para alim ulama banyak yang sedikit memperdebatkan terhadap apakah perbedaan dan keuntungan antara bulan Dzulhijjah dengan 10 harinya dengan bulan Muharram, dan termasuk di dalamnya juga bulan Ramadan. Sekarang kita lihat di dalam bulan suci Ramadan, kenapa orang begitu memfokuskan diri untuk beribadah di 10 hari di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang maksum, terpelihara dari dosa, yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, akan selalu melihat di akhir Ramadan ini dengan banyak beriktikaf. Karena man itikafa, siapa orang yang beriktikaf kepada Allah imanan wa ihtisaban, dengan iman dan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosanya telah lalu. Maka Rasul membidik ini. Di dalam 10 hari di bulan Ramadan pun ada malam yang sangat mendapatkan skala prioritas yang lebih dikenal dengan malam apa namanya? Ya, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini juga ada keutamaan yang ada pada posisi-posisi. Yang pertama, tanggal 8 ada namanya puasa Tarwiyah. Tanggal 9 ada yang namanya puasa Arafah. Dan tanggal 10 selain sholat Idul Adha, kita juga dianjurkan oleh Allah dan Rasul yaitu melaksanakan kurban. Makanya sekarang ini posisi jamaah haji sekarang sudah mulai bergerak nih. Sudah bergerak menuju Mekah untuk fokus dimulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena proses haji itu di sana. Karena ada jamaah ifrad, ada jamaah tamattu. Ada yang jamaah diberangkatkan dulu untuk ke Mekah, ke Madinah. Itu mereka nanti melaksanakan sholat sunat arba'in. Artinya 40 hari sholat di Masjidil Haram. Biasanya orang banyak membidik ini nih, karena cuma diberi jatah 8 hari. 8 hari dikali 5 berapa? 40. Makanya orang membidik sasar itu, mencari keberkahan sholat arba'in 40 hari di Masjidil Nabawi ini. Kemudian ada juga orang yang melaksanakannya di bawah Mekah dulu, baru setelah selesai ke Madinah. Nah, jadi sama-sama saja. Sekarang mereka sedang bergerak. Nah, terkaitan dengan 10 Dzulhijjah ini ada beberapa amalan yang mungkin bisa menambah daripada amal ibadah kita. Yang pertama, kita dianjurkan oleh para ulama yaitu melaksanakan puasa sunnah. Syukur-syukur di antara 9 hari itu bisa kita laksanakan puasa sunnah.
Kalau tidak salah insya Allah itu sekitar hari Jumat ya, tanggal 1 di bulan Dzulhijjah kita mulai hari Kamis ya, kita akan insya Allah melaksanakan puasa untuk di bulan Dzulhijjah di hari yang pertama. Jadi puasa hari pertama silakan, kedua, ketiga, karena hari-hari yang ada di 10 Dzulhijjah itu dengan puasanya insya Allah mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun demikian tidak, amat dianjurkan juga bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa di tanggal 8 di hari Tarwiyah. Ya. Kemudian kalaupun mungkin masih banyak waktu yang tidak bisa ditinggalkan, kalau bisa untuk tanggal 9 kita fokuskan hari itu untuk puasa Arafah. Karena kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 2 tahun. Makanya kita lihat bilik sasar ini sebagai nilai ibadah. Jadi artinya ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini, pertama puasa sunnah. Syukur-syukur lengkap dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Karena tanggal 10-nya kita tidak boleh puasa karena sudah ada dalam hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini untuk banyak-banyak bersedekah. Makanya dalam Al-Quran surat At-Taubah ini saking begitu luar biasanya Allah merintahkan kepada para rasul, umatnya juga, kalimat ada, janganlah engkau menganiaya diri kamu sendiri. Jadi kita jangan sampai banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa di bulan Dzulhijjah ini. Ghibah, hasad dan sebagainya hilangkan. Jangan kita menjolimi orang, jangan menyakiti orang untuk di bulan Dzulhijjah ini, karena bulan mendapat keutamaan. Karena kata Allah, jangan menganiaya diri kamu sendiri. Yang menganiaya diri kita sendiri ya diri kita. Artinya apa? Kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat hal-hal tidak baik. Bahkan saat luar biasanya orang pada waktu itu orang Arab menghormati di bulan Dzulhijjah ini. Yang seyoginya mereka berperang, mereka berdamai dulu untuk mencapai mufakat. Datang bulan Dzulhijjah nih, bulan keutamaan, kita berhenti dulu. Saking luar biasa. Makanya kita di bulan Dzulhijjah ini, yang kedua kita dianjurkan banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Apakah sedekah berupa infak, apakah berupa sedekah jariyah, atau sedekah berupa amalan-amalan baik yang kita berikan. Karena yang namanya sedekah itu sama amat begitu banyak, amat begitu luas. Bisa sedekah dengan kaki kita menolong orang yang sedang sakit. Bisa sedekah dengan tangan kita membantu orang lemah yang tidak mampu. Atau bersedekah dengan tangan kita membersihkan jalan supaya rapi. Nah, itu banyak sedekah. Jadi artinya memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu meskipun di bulan Dzulhijjah ini dianjurkan, bukan berarti di bulan lainnya kita tidak bersedekah. Yang namanya sedekah di bulan aja pun pasti akan mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW itu kedatangan seorang pengemis. Orang juga minta datang ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, berilah aku sedekah. Kata pengemis itu kepada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul adalah orang yang paling gemar sedekah selama hidupnya. Ketika ada pengemis ataupun ada, tidak pernah luput bagi Rasul untuk mensedekahkan. Kalau tidak ada dinar, dia sedekah dengan kurma. Kalau tidak kurma, sedekah dengan air putih apapun. Nah, termasuk pagi itu. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, tolong ambilkan bajuku dan berikan kepada pengemis tadi. Maka diambil baju Rasulullah, diberikan kepada pengemis tadi. Setelah diberikan baju oleh Rasul, Masya Allah luar biasa. Pengemis ini gembiranya, girang banget. Jangankan baju Rasul, kadang-kadang kita baju menteri juga dikasih, kita harus dicuci itu 2 tahun. Bagi baju sama Pak RW apa lurah itu nggak dicuci, begitu gembiranya sama juga. Pergilah dia ke tanah lapang di pasar. Wahai hadirin,
aku baru saja mendapatkan bajunya Rasulullah. Kalau seandainya di antara kalian ada yang mau membeli baju Rasulullah yang sekarang sudah menjadi hakku, akan aku jual dengan harga yang tinggi. Luar biasa, ya kan? Berita tentang baju ini ternyata sampai kepada seorang yang amat kaya raya di Mekah itu. Kalau orang Mekah kaya, ini. Cuma orang yang kaya raya ini dia memiliki sakit tidak bisa melihat, alias buta. Dan dia memiliki seorang budak. Dengar tuh bahwa pengemis itu mendapatkan baju Rasulullah lalu ingin jual. Apa kata si saudagar kaya ini? Dipanggil budaknya, wahai budak, pergilah kamu untuk mendapatkan baju Rasulullah berapapun harganya. Kata si saudagar kaya ini, kalau seandainya engkau berhasil mendapatkan baju itu dan diberikan kepadaku, maka mulai hari itu akan aku bebaskan engkau. Tuh, kata saudagar berangkat dan minta sama Allah agar diberikan satu kebaikan langkahnya. Ternyata budak itu berhasil mendapatkan baju Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimiliki, apa kata saudagar tadi? Seperti janjiku, engkau telah mendapatkan baju Rasulullah. Sekarang mulai hari ini engkau bebas hidup dan tidak lagi sebagai budak. Bersyukur sama Allah. Kemudian setelah baju itu sampai, apa kata saudagar ini? Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu, engkau telah memberikan baju Rasulullah kepada aku. Aku bermohon kepadamu ya Allah atas Rabb-Mu yang maha kuasa dan juga keutamaan Rasulullah Nabi Muhammad, maka sembuhkanlah penyakitku karena aku tidak bisa melihat. Dicium baju itu, sholat sunat 2 rakaat. Masya Allah, kekuasaan Allah, akhirnya orang itu sembuh. Kemudian setelah sembuh, baju itu dibawa sama Rasulullah, dibawa lagi kepada Rasulullah. Setelah sampai, assalamualaikum wahai Rasulullah, hari ini aku termasuk orang yang sangat gembira karena aku baru saja disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wasilah baju engkau, dan aku kembalikan hari ini baju ini kepadamu. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Wahai Aisyah, sekarang mari perhatikan. Ternyata atas izin Allah, pakaian ini yang sangat sederhana satu bisa menyebabkan orang yang miskin menjadi kaya. Benar gak? Siapa tuh? Pengemis. Orang yang semula tidak punya apa-apa diangkat derajatnya oleh Allah karena sedekah. Diberikan kekayaan oleh Allah, pengemis itu jadi kaya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, orang yang semula itu menjadi budak atas izin Allah dimerdekakan karena sedekah. Kemudian orang yang selama ini tidak bisa melihat diuji Allah berupa sakit, tapi atas izin Allah dan keberkahan sedekah maka matanya bisa melihat. Dan sekarang baju ini bisa kembali kepadaku. Artinya apa? Artinya sedekah itu multi guna dan multi manfaat. Arti yang pertama pasti diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yulibu. Apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, baik sedekah, infak jariyah, kata Allah akan aku ganti. Yang akan ganti Allah, bukan siapa-siapa. Bagaimana cara Allah mengganti? Tentu sangat dilihat situasi kebutuhan kita. Kalau mungkin bisa saja dengan sedekah kita Allah ganti dengan anak-anak kita yang menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang mudah diatur, anak yang mudah diajar. Tuh mungkin dengan sedekah kita. Mungkin dengan sedekah Allah berikan keberkahan rezeki di rumah tangga kita, ya kan? Mungkin Allah ganti dengan kesehatan kita. Mungkin Allah ganti dengan keturunan kita yang soleh dan soleha. Makanya sedekah itu banyak. Jadi artinya begitu multi. Oleh karena itu dianjurkan oleh kita terhadap di bulan Dzulhijjah ini banyak sedekah. Meskipun kita bersedekahkan hanya segelas air putih. Karena Rasulullah SAW
setelah mengingatkan kita berdasarkan ayat Al-Quran, wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu sebelum maut menyebut ajal. Karena begini, perbandingan antara sedekah orang masih hidup sama orang udah meninggal itu 1:1000. Jadi kalau kita nih lagi hidup, ada uang 1.000 rupiah kita sedekahkan, itu nilainya jadi 1 juta. Karena 1.000 dikali 1.000. Tapi kalau udah meninggal kita berikan sedekah hanya dapat nilai 1 daripada 1.000 rupiah itu. Jadi sedekah ketika masih hidup dengan sedekah ketika udah meninggal itu perbandingannya 1.000 dengan 1. Makanya mumpung masih hidup ya bersedekah. Kenapa kok tinggi banget? Karena untuk sedekah orang yang masih hidup mah banyak resikonya, banyak mikir-mikirnya, bener nggak? Nyawang nih 50.000 hari ini, hari Minggu nih, masya Allah. Mau jalan-jalan nih ke mall misalnya, mau lagi libur sekolah, begitu ya? Mau lagi sekolah ya masih mikir. Ada uang kan masih mikir enak nih, masih banyak kebutuhan, misalkan kondangan, termalam juga kondangan, ada kumpulan misalnya. Nah, jadi masih mikir-mikir. Tapi berat ujiannya. Semakin berat ujian yang diberikan Allah kepada kita, maka semakin berat terhadap pahala dan juga pengangkatan derajat. Makanya orang kalau sholat subuh itu situasinya becek, hujan terus menerus, lagi dingin, itu pahalanya lebih tinggi dibanding ada hari ini. Bener gak? Nah kalau ini mah gampang, gak ada halangan apa-apa, udah gak ada hujan, gak ada cuaca, gampang. Semakin berat ujian yang diberikan Allah, maka semakin tinggi daripada pahala yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kalau ujian-ujian Rasul, ujian Nabi, ujian kita beda-beda. Kenapa? Karena mereka mah tingkat keimanan tinggi. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujiannya semakin tinggi. Rasul ujiannya beda dengan kita. Para tabi'in, para sahabat beda ujiannya. Seperti Bilal bin Rabah, hanya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dipentang dengan tidak menggunakan pakaian di padang pasir, kiri kanan diikat, tidak diberi minum, panas 40 lebih derajat daripada kota Mekah. Bayangkan. Tapi keimanan kuat. Di kita ada gak ujian ini? Belum ada. Masya Allah. Tuh ujian para Rasul. Makanya ujian kita segini ringan pun kadang-kadang kita begitu berat. Ya itu. Jadi akan diuji dengan kebesaran daripada kekuatan keimanan kita. Oleh karena itu, mari kita ingatkan diri kita untuk banyak bersedekah mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, si anu ya udah gak bisa sedekah orang-orang gitu. Besok nggak tentu kita bisa sedekah. Makanya yang kedua di bulan Juli ini banyak bersedekah. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ini amalan yang mesti dan harus mendapat prioritas untuk kita laksanakan di bulan haji ini. Apa yang ketiga? Yaitu berkurban. Jadi artinya kita dianjurkan untuk berkurban. Makanya bagi orang-orang yang memiliki harta, bagi orang-orang yang memiliki kelebihan, manfaatkan momentum daripada bulan Dzulhijjah ini sebagai bagian untuk berkurban di jalan Allah. Apa ayatnya? Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, sesungguhnya aku telah begitu banyak memberikan nikmat kepadamu. Kira-kira banyak gak nikmat Allah kita? Masya Allah banyak banget, luar biasa, gak bisa ngitung. Karena dulu pernah ada seorang yang meninggal dunia ibadah selama 70 tahun, tidak pernah meninggalkan puasa selama 70 tahun, sholat sunat rawatib yang dikerjakan. Ketika dia meninggal ditanya malaikat, wahai saudara, apakah engkau untuk dihisab di sini dengan amalmu selama 70 tahun atau dengan nikmat Allah? Karena merasa amalnya banyak, karena begitu 70 tahun ibadah tidak pernah meninggalkan, bahkan haji, aku akan dihisab dengan amalku selama di dunia, dihisab.
Kemudian dibentangkan satu mizan, timbangan. Sebelah kanan dimasukkan amal orang ahli ibadah selama 70 tahun. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, dengan apa kita timbang amal orang ini?" Apa kata Allah? "Berikan timbangan sebelah kiri dengan nikmat yang aku berikan di dunia." Apa? Copot satu belah matanya. Diambil matanya satu, ditaruh timbangan sebelah kiri. Ternyata amal ibadah yang tidak pernah towong, kalau bahasa kita, tidak pernah ada hal-hal yang ditinggalkan, masih kalah dengan satu nikmat Allah, satu buah biji mata. Masya Allah. Kita mata kita ada berapa? Masya Allah. Satu mata aja belum bisa mengalahkan tuh ibadah kita 70 tahun. Dan sekarang kita mata ada 2, telinga ada 2. Coba telinga aja satu, kalau masukkan air ganggu gak? Lu udah gak ada masalah. Kadang kalau ada pakai apa tuh, masukin meninduk tuh, itu baru telinga satu. Mulut aja, sakit mulut orang udah merasa enak bener. Makanya Masya Allah, kita harus bersyukur kepada Allah nih terhadap ini. Jadi inna a'tayna, kalau kau sesungguhnya aku telah begitu banyak memberikan nikmat kepadamu. Fasholli, kerjakan sholat. Li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Nah, gitu maksudnya. Setelah kita kerjakan sholat, maka kita berkorban. Ada beberapa tafsir terhadap hal ini. Yang pertama, ibadah yang utama kita itu sholat. Maka sholat akan menjadikan kesempurnaan kita nanti. Salah satunya ibadah sunnah yang dikerjakan adalah berkorban gitu. Ada juga orang mengatakan, oh berarti kalau mau korban sholat dulu gitu. Maksudnya sholat Idul Adha. Makanya kalau sholat Idul Adha selesai baru kurban. Tidak boleh. Kita punya kambing, kita niatkan kurban. Orang berangkat sholat kita potong, itu gak bisa. Dianggapnya sedekah biasa. Nah, makanya itu. Jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ilallah min hajihil ayyam." Yakni al-ashri al-awwal min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal hijadu bisabilillah. Qala walal jihadu bisabilillah illa rajulun haraju bi nafsihi wa malihi falam yarju min dzalika bisyai'in. Kata Rasulullah, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Tadi kita sudah bahas kan. Jadi mengerjakan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat dicintai oleh Rasul. Berarti ibadah yang dicintai, meskipun ibadah yang lain tetap dicintai. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Jadi artinya melaksanakan ibadah puasa sunnah, kemudian melaksanakan sedekah ditambah dengan kurban, itu amalan yang amat dicintai oleh Rasulullah. Perumpamaannya adalah lebih tinggi atau sama persis dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dia pergi berjuang dan berperang di jalan Allah dan tidak kembali, maka kategorinya mati apa ini? Mati syahid. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah serangkaian kegiatan di 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu pahalanya para ahli hadis ada yang mengatakan sama dengan orang yang mati syahid. Orang mati syahid jaminannya apa? Surga. Masya Allah. Makanya sayang banget nih kalau di 10 hari ini tidak bisa kita secara optimal untuk melaksanakan kegiatan amal-amal di bulan suci, di bulan Dzulhijjah ini. Makanya berkorban. Oleh karena itu perhatian juga bagi orang-orang yang mampu tapi juga tidak berkorban. Karena Rasulullah telah bersabda, jangan sekali-kali mendekati rumahku. Bagi orang yang memiliki kelebihan rizki di bulan Dzulhijjah tapi mereka tidak berkorban, jadi dibenci sama Rasul.
Jadi orang yang punya dana, punya uang untuk berkorban, tapi tidak berkorban di bulan haji ini, maka itu kata Rasulullah, diistilahkan jangan sekali-kali mendekati rumahku. Jadi apa? Jadi dibenci. Makanya bagi orang-orang yang mampu, ya laksanakan kurban. Bahkan Rasul juga menginginkan agar kita ini rasa ibadah kurbannya ini muncul apa? Dengan cara yang menghimpun, dengan cara para ulama arisan, dengan cara nabung itu untuk bisa mendapatkan kurban di bulan Dzulhijjah. Karena salah satu daripada keutamaan daripada berkurban ini, masya Allah, luar biasa. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa setiap satu rambut pada hewan yang dikurban pada hari raya haji, Allah akan menjadikan 10 kebaikan. Satu rambut Allah angkat derajatnya 10 kebaikan. Satu rambut Allah ampuni dosa kita 10. Sekarang siapa yang pernah ngitung rambut kambing? Ya kan? Masya Allah, itu perumpamaan. Oleh karena itu, ini masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk ada di bulan Dzulhijjah. Makanya begitu hebatnya anjuran berkurban ini, kalau seandainya ada di antara kita bayi yang baru lahir pas hari raya Idul Adha, nih keluar dari rahimnya, kan ada kesunahan untuk bayi yang lahir itu adalah untuk diakikah, benar gak? Nah, saking luar biasanya, kalau bisa jangan diakikah dulu, dikurban dulu itu bayi. Saking begitu luar biasanya anjuran kurban, bayi yang baru lahir itu silahkan dikurban kalau punya rezeki, nanti baru diakikah. Karena apa? Karena kurban itu satu rasa syukur kita kepada Allah, satu juga manifestasi ibadah. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan haji ini kita dibanyakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kebutuhan untuk keluarga kita, tapi ada juga mungkin berkurban. Jadi hal yang ingin saya sampaikan pada kajian subuh pagi hari ini, bahwa kemuliaan di bulan Dzulhijjah itu yang pertama, begitu banyaknya nilai ibadah sunnah yang amat dianjurkan. Yang pertama, mari sama-sama laksanakan puasa sunnah. Ya, kalau puasa mah sama, caranya sama, waktunya sama, cara bukanya sama. Jangan berpikiran, wah ini puasa di bulan Dzulhijjah nih, ini kalau buka harus pakai sate kambing, baik enggak? Jangan begitu. Ini kalau sahur pakai nasi kebuli, jangan, biasa baik. Ya, niatkan. Ustaz, saya kan gak bisa untuk niat puasa ya bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat puasa di bulan haji karena Allah Ta'ala gitu. Sama boleh gak? Sama hari pertama, hari apa? Kecuali Arafah dan Tarwiyah. Ya itu, silahkan saja. Jadi kita puasa sunnah. Kemudian yang perlu diingat, bahwa puasa sunnah, Tarwiyah, Arafah ini juga kan membantu orang-orang haji yang sedang amat luar biasa ada di Arafah, yaitu wukuf. Karena kan bedanya umroh dengan haji. Kalau orang umroh itu tidak ada di padang Arafah. Kalau haji ada di padang Arafah, itu buat haji di situ. Makanya orang yang sakit, orang apapun, masya Allah harus hadir tuh di wukuf di Arafah, dari matahari terbit sampai tenggelam. Bahkan saya punya sahabat, ketika saya ketua kelompok, saya berangkat kan, masya Allah baru naik ke bis, kakinya kesangkut pintu bis, air patah. Saya bingung, akhirnya saya telepon petugas, dibawa ke masjid rumah sakit yang ada di Jeddah. Akhirnya dibawa, dikasih pen. Alhamdulillah hari sekitar jam 10 udah selesai, jadi dia bisa wukuf di Arafah. Luar biasa ujian teman saya perempuan ya. Jadi artinya kita memberikan satu muatan itu sedang puasa di Arafah dan orang-orang sedang dibuat haji.
Ya. Yang kedua, mari sama-sama insya Allah kita banyak bersedekah dengan apapun yang kita miliki. Ya, tidak semestinya bersedekah itu selalu dengan uang saja, dengan apapun bisa. Yang ketiga, ya siapa tahu kita dapat rezeki, kita berkorban. Insya Allah nanti pertemuan kajian berikutnya kita akan bahas tentang keutamaan kurban. Ya, oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa, kita baca dengan membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, keluasan rezeki, sehingga bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, terutama amalan-amalan yang ada di bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah luaskan rezeki sehingga ada untuk kita, untuk keluarga, tapi juga ada juga untuk berkorban. Ala hajinya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya bariyarham wa ya kasbal gham. Allahumma tawil a'marana wa sahih adsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasil rizqana wa ilal khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian subuh hari ini, kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.